Kamu pernah kepikiran gak sih, kenapa ada suatu pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu perusahaan saja yang menguasai suatu penjualan produk barang maupun jasa? Contohnya seperti PT KAI, Telkom Indonesia, PDAM, PLN, dan masih banyak lagi. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita bahas. Contoh-contoh yang telah disebutkan tadi ternyata disadari atau tidak di bawah naungan pemerintah loh, yaitu BUMN. Perusahaan-perusahaan tersebut dalam ilmu ekonomi memiliki istilah yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan kondisi di mana dalam struktur pasar hanya terdapat satu penjual namun memiliki banyak pembeli. Contoh-contoh yang telah disebutkan tadi dalam pasar monopoli diperbolehkan, atau monopoli yang terjadi karena adanya daya atau kemampuan monopoli yang terjadi secara natural atau alamiah. Karena memang ada beberapa pasar monopoli yang dilarang, karena di dalamnya ada unsur yang merugikan orang lain, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pelarangan taktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Namun di sini yang menjadi fokus kita adalah bagaimana sih pasar monopoli yang diperbolehkan itu terjadi? Pasar monopoli yang diperbolehkan dapat terjadi ketika perusahaan tersebut mendapatkan perintah atau putusan atau surat izin dari pemerintah setempat untuk menjadi sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut. Contohnya PT KAI yang bergerak dalam bidang perkeretaapian yang diutus langsung oleh pemerintah Indonesia. Nah, bagaimana sih perspektif Islam terkait pasar monopoli? Sama halnya dengan pemerintah Indonesia, pasar monopoli dalam Islam ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang. Memang, di kalangan ulama masih terjadi perdebatan, ada yang pro dan ada yang kontra. Namun, setiap muslim memang diberikan kebebasan berusaha dalam aktivitas perekonomiannya yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasar monopoli diperbolehkan jika di dalamnya tidak ada unsur atau maksud untuk menzalimi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti ihtikar atau penimbunan barang, penetapan harga yang tidak manusiawi, dan penetapan keuntungan yang sebesar-besarnya, atau contoh lainnya yang sekiranya memang ada unsur menzalimi. PT KAI, PLN, PDAM, atau perusahaan monopoli lain yang ada di Indonesia itu diperbolehkan dalam Islam karena di dalamnya tidak ada unsur monopoli. Toh juga itu untuk kebaikan pemerintah juga, karena jika daya beli masyarakat itu meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan nasional yang untungkan juga pemerintah. Itu tadi materi tentang pasar monopoli yang diperbolehkan. Kamu udah bisa bedain belum nih tentang pasar monopoli yang diperbolehkan dan pasar monopoli yang dilarang? Terima kasih, semoga bermanfaat.